Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada video sebelumnya, di video 7 part 3, kita telah membuat fungsi peminjaman buku. Pada video 7 part 4 ini, kita akan membuat fungsi pengembalian buku, di mana untuk fungsi pengembalian buku meliputi fungsi ubah peminjaman sekaligus untuk pengembalian buku. Langsung saja kita lihat contohnya. Nah, di sini yang akan nanti kita buat, nanti di sini di halaman list peminjaman ini, nanti ada tombol untuk aksi ini. Nah, di sini aksinya adalah aksi edit. Jika kita klik, nanti akan muncul form ubah peminjaman. Dan di sini yang hanya bisa diubah adalah buku yang dipinjam. Jika buku yang dipinjam berubah, pengguna tinggal memilih tombol pilih ini. Nanti di sini tinggal dipilih buku yang dipinjam, itu yang mana. Nah, nanti jika peminjam ini ingin mengembalikan buku, nah di sini ada statusnya. Statusnya tinggal kita ubah saja. Di sini ada pinjam atau kembali. Tinggal kita pilih kembali jika ingin mengembalikan buku. Misal kita pilih kembali, kemudian kita pilih simpan. Oke. Berhasil mengubah peminjaman buku. Oke, berarti listnya sudah kosong, menandakan bahwa bukunya sudah dikembalikan. Kita langsung saja ke project yang kemarin kita buat, aplikasi Perpus. Kita ke peminjaman buku. Di sini ada beberapa list peminjaman buku, di mana statusnya masih pinjam dan belum dikembalikan. Nah, sekarang kita akan membuat button di kolom aksi ini. Kita langsung saja ke codingannya. Kita ke application, lalu ke view-nya ya. Di sini ke peminjaman, ke index. Untuk kolom aksinya masih belum ada buttonnya, kita tambahkan di sini, kita enter. Kemudian kita masukkan div. Nah, di dalam div ini kita tambahkan kelas. Kelasnya adalah button group. Lalu kita pakai A, lalu kita kasih kelasnya adalah btn, buttonnya adalah button sukses, jadi warnanya hijau, kemudian ukurannya small. btn sm. Lalu kita kasih title-nya adalah edit. Kita pakai span. Span ini kita gunakan untuk membuat ikonnya. Di sini kita pakai va edit. Kita save, kita shift altf. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, nanti buttonnya seperti ini. Kemudian di sini ketika diarahkan ada title edit. Nah, sekarang kita membuat halaman untuk ubahnya. Nah, untuk membuat halaman ubah, kita kopikan saja dari form tambahnya. Karena untuk halaman ubah tidak jauh berbeda dengan form tambah. Kita copy dari awal sampai akhir. Kita copy, kemudian kita buat new file vubah.php. Kita pastekan di sini. Kemudian kita ke controllernya, ke controller peminjaman. Nah, di controller peminjaman ini kita buat fungsi untuk menampilkan form ubahnya. Public function ubah. Nah, ubahnya dia memarsingkan adalah ID peminjaman atau ID pinjam. Untuk formnya kita kopikan saja dari fungsi tambahnya. Kita kopikan user login dan load template-nya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk view-nya kita menggunakan view ubah. Nah, sekarang kita panggil fungsi ini di indeksnya, di button yang tadi telah kita buat. Kita tambahkan tanda tanya seperti ini. Base URL. Di base URL ini kita mengakses controller peminjaman, fungsi ubah. Kemudian di sini ada parameternya adalah ID pinjam atau ID peminjaman. Sudah seperti ini ya. Kita kembali ke browsernya, kita refresh. Sekarang kita coba klik buttonnya. Dia sudah mengakses controller peminjaman dan fungsinya adalah ubah. ID peminjamannya sekian. Sekarang kita edit form ubahnya agar sesuai. Di form ubahnya, di sini kita ganti adalah ubah. Di sini adalah ubah peminjaman. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk button pilihnya ini hanya di buku ya.
Berarti yang di member ini kita hapus saja. Nah, ini button pilih di member kita hapus. Oke, semuanya sudah. Nah, seperti ini. Bagaimana ketika kita klik button ubah tadi atau button edit tadi, di sini sudah langsung ada isinya ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita mendapatkan list bukunya. Kita ke fungsi ubah tadi. Sebelum kita ke ubahnya, kita cek dulu di model peminjamannya kita sudah membuat fungsi untuk get peminjaman berdasarkan ID atau belum. Kita cek. Di sini belum ada fungsi untuk get list peminjaman berdasarkan ID. Nah, sekarang kita tambahkan saja di sini. Kita copy dari list peminjaman saja. Kita tambahkan di sini adalah by ID. Nah, di sini kita kasih parameternya adalah ID pinjam. Lalu untuk where-nya kita tambahkan n p.id peminjaman sama dengan kutip ID pinjam. Resultnya kita ganti dengan row. Nah, seperti ini. Sekarang fungsi list peminjaman by ID ini kita tambahkan atau kita akses di fungsi ubahnya yang ada di controller. Kita tambahkan objek data. Kita masukkan adalah array data pinjam. Nah, array data pinjam ini kita isi dengan fungsi tadi. Dari M peminjaman, fungsi list peminjaman by ID. Kemudian parameternya adalah ID pinjam. Nah, ID pinjam ini kita peroleh dari sini ya. Jadi ini sama bagian sini harus sama. Sekarang kita sudah dapat datanya. Sekarang untuk data pinjam ini kita tambahkan di form ubahnya. Mungkin di membernya kita kasih value. Value-nya yang tadi kita kirim di data apa? Adalah data pinjam. Kemudian ID member. Kita coba lihat dulu. Nah, seperti ini ya. Dan untuk tahu kenapa kita pakai ID member, nanti kalian bisa run query-nya. Jadi query ini kalian run saja. Kalian run di SQL York. Nah, query-nya kalian run saja. Nah, nanti pemanggilannya sesuaikan dengan kolom-kolom ini. Kita lanjutkan. Di nama member kita kasih value juga. Value-nya sama, data pinjam, panah, kemudian nama member. Kita cek lagi. Nah, sudah. Kemudian untuk bukunya juga kita kasih value-nya juga. Kita kopikan saja. Untuk ID bukunya, value-nya adalah ID buku. Kemudian judul buku, value-nya adalah judul buku. Lalu untuk penulis, value-nya adalah penulis. Lalu untuk penerbit dan tahun, value-nya adalah penerbit, titik, slash, kemudian adalah tahun terbit. Data pinjam, panah, tahun terbit. Kita coba cek, kita refresh. Di sini ada kesalahan. Bukan penerbit tahun, tapi di sini hanya penerbit. Jadi tidak ada tahunnya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya untuk yang button pilih ini, sama seperti peminjaman, jadi dia hanya menampilkan list buku yang tersedia. Kita kembali ke controller. Dari fungsi tambahnya kita membutuhkan list buku. Jadi ini kita kopikan saja. Kita tambahkan di fungsi ubahnya. List buku tersedia. Kita kembali ke ubahnya. Nah, di sini sebenarnya dia kekurangan satu field, yaitu untuk status pinjamnya. Kita tambahkan di sini adalah status pinjam. Status ya, status. Untuk tipenya adalah dia select. Select. Kemudian di dalam select ini ada option. Dan select dia memiliki kelas. Kelasnya samakan saja dengan input, yaitu form control.
kemudian ID-nya adalah status. Sekarang di value-nya kita ke option-nya. Nah, di option-nya ini ada dua, yaitu pinjam dan kembali. Kita ke browsernya. Di sini ada statusnya ya, pinjam dan kembali. Terlalu lebar ya. Kita kecilkan saja, mungkin 3. Nah, seperti ini ya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah di sini ada pengecekan value-nya itu apa. Kita tambahkan dulu value-nya, kita belum menambahkan value, yaitu pinjam, dan yang kembali adalah value-nya adalah kembali. Nah, di dalam option ini kita tambahkan selected. Nah, untuk menambahkan selected, kita perlu PHP. Nah, untuk penulisan PHP-nya seperti ini ya. PHP if, nah seperti ini. Jika statusnya yaitu data pinjam, status pinjam dia adalah pinjam, maka dia dipilih. Dia menampilkan selected. Jika tidak ya kita biarkan saja. Sintaks PHP ini kita pindahkan atau kita masukkan di dalam option-nya. Nah, kita tambahkan di sini di option-nya. Begitu juga yang di option kembali. Nah, seperti ini. Di sini kita ganti dengan kembali. Oke, seperti ini. Jika nanti ternyata dia sudah kembali, nanti statusnya dia langsung milih kembali. Jika belum, ya dia otomatis ke pinjam. Nah, sekarang kita buat ketika pilih ini diklik, button pilih ini diklik, dia langsung memunculkan modal buku yang tersedia. Sama seperti tambah peminjaman baru. Nah, sekarang kita panggil modalnya. Kita tambahkan di sini, kita panggil modalnya PHP this load view. Nah, modalnya itu mana? Modalnya itu yang modal kemarin ya, yaitu modal tambah ini. Kita pakai modal yang sama saja. Dia ada di folder peminjaman, namanya adalah modal tambah. Oke, kita refresh, kita coba. Sudah ya. Kita coba pilih bukunya. Nah, bukunya sudah terganti ya. Nah, seperti ini. Kenapa bukunya langsung terganti? Karena kita kemarin sudah membuat modal tambah, dan di mana modal tambah ini dia langsung otomatis ngeset value-nya ke ID-ID-nya ya. Dan kebetulan ID yang ada di form tambah dan ubahnya itu sama, jadi kita tidak perlu menambahkan ID untuk form ubahnya. Nah, kenapa ID boleh sama? Karena halamannya berbeda. Jika kita berada di halaman yang sama, itu ID tidak boleh sama ya. Diusahakan ID tidak ada yang sama. Kebetulan di sini untuk form tambah sama form ubahnya itu beda form atau beda halaman. Jadi kita bisa menggunakan ID yang sama. Jika form tambah dan ubahnya itu berada di satu halaman, seperti contohnya kemarin di modal tambah sama modal ubah, itu kan modalnya itu ditampilkan di halaman yang sama, yaitu di halaman list-nya. Kedua modal itu dipanggil di halaman list, maka secara otomatis ID-nya itu dia tidak boleh sama. Semoga bisa dipahami ya, kapan kita boleh menggunakan ID yang sama dan kapan kita tidak boleh menggunakan ID yang sama. Jika masih ada yang belum jelas, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kita coba refresh ya, kita kembalikan ke awal. Nah, sekarang formnya sudah kita buat, sekarang kita akan membuat fungsi untuk menyimpan perubahan. Kita kembali ke controller. Kita buat fungsi misalnya ubah peminjaman. Di sini udah ada parameter yaitu ID pinjam. Perubahan itu berdasarkan ID pinjamnya. Mungkin bisa kita tampung dulu ID buku sama dengan this input post ID buku. Kita copy paste. Kemudian yang kedua adalah status. Nah, nanti yang berubah berdasarkan ID pinjam ya. Maka di sini kita membutuhkan ID data. Nah, ID datanya berdasarkan ID peminjaman.
sama dengan ID pinjam. Jadi ini harus sama dengan ini ya. Karena kan yang nanti akan berubah berdasarkan ID pinjam atau ID peminjaman. Kemudian yang berubah, data yang berubah kita masukkan di dalam indata. Yang boleh berubah hanya ID buku dan status. Maka yang pertama adalah ID buku dan status. Seperti ini ya. Jadi data yang berubah itu nanti dimasukkan di dalam array indata. Kemudian untuk ID data itu adalah data yang kita ubah itu berdasarkan apa? Di sini berdasarkan ID pinjam. Jika lebih dari satu, mungkin bisa lebih dari satu ID data. Kita ke tabelnya. Nah, di tabelnya di sini ada tanggal kembali. Nah, tanggal kembali itu terisi jika statusnya adalah kembali. Maka dari itu kita perlu ada pengecekan di sini. If jika status yang kita pilih adalah kembali, jika status sama dengan kembali, maka tanggal kembalinya terisi. Nah, tanggal kembali terisi itu sesuai dengan tanggal saat ini. Dia tipenya adalah datetime, berarti YMD berarti tahun, bulan, hari, kemudian HIS. Ini untuk waktunya, jam, menit, dan detik. Nah, di sini kita belum membuat fungsi untuk update-nya ya, fungsi untuk ubahnya di modelnya. Kita ke model peminjaman dulu. Di sini sudah ada insert, kemudian kita belum ada untuk update. Public function update. Nah, untuk update ini adalah data yang diupdate, kemudian field key-nya. Kemudian kita cek this db update ya. Di sini ada nama tabelnya, this tabel peminjaman, kemudian data yang diubah, kemudian field key. Field key itu ID data itu tadi. Jika berhasil, dia return-nya true. Jika gagal, dia return-nya false. Oke, seperti ini. Kita kembali ke controller peminjaman. Nah, di sini kita masukkan ke modelnya. Kita akses modelnya, M peminjaman. Nah, sekarang update ya. Kita akses update seperti ini. Di sini datanya itu apa? Datanya yang berubah adalah in data. Kemudian pengecekannya berdasarkan yang diubah berdasarkan ID data. Oke, seperti ini ya. Jika berhasil apa, kemudian jika gagal apa. Nah, jika berhasil kita tampilkan ini saja. Kita copy, kita pastekan saja di sini. Shift ALTF. Berhasil berarti berhasil mengubah peminjaman buku. Jika gagal, kita pakai ini. Berarti gagal mengubah buku. Kemudian JSON-nya juga kita copy. Output-nya berupa JSON. Ini fungsi untuk ubah peminjaman ya. Sekarang kita ke form ubahnya. Di form ubah kita memerlukan JavaScript ya. Di mana JavaScript-nya itu nanti mengakses AJAX. Dan AJAX-nya itu nanti memanggil controller peminjaman fungsi ubah tadi. Kita tambahkan dulu di sini script. Kemudian nama fungsinya adalah function. Mungkin nama fungsinya submit pinjam. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampung data yang kemungkinan berubah, yaitu buku. Buku itu diambil dari ID buku. Kita ambil value-nya, kita copy. Lalu yang kedua adalah status. Status diambil dari status. Pastikan hashtag ID buku dan hashtag status ini sesuai dengan yang ada di formnya ya.
Jadi di sini ID buku dan ID-nya ini adalah status dari select-nya. Lalu kita buat soal. Soalnya ini nanti kita akan menampilkan konfirmasi apakah ingin mengubah peminjaman buku atau tidak. Nanti ada dua button yaitu OK dan cancel. Nah, soalnya itu berisi title-nya. Title-nya itu apa? Di sini title-nya adalah konfirmasi. Lalu yang kedua ada teks. Teksnya itu adalah isinya. Misalnya ingin mengubah peminjaman buku seperti ini. Lalu yang ketiga ada icon. Iconnya kita kasih warning saja. Lalu buttonnya kita true. Berarti nanti ada dua button yaitu OK dan cancel. Lalu danger mode kita true. Nah, jika button itu diklik, langkah selanjutnya apa? Nah, submit berarti buttonnya itu diklik ya. Jika buttonnya itu diklik, dia mengakses fungsi ini. Nah, dia mengakses fungsi. Jika yang dipilih adalah OK atau submit, berarti dia mengakses ajak. Nah, ajaknya mungkin kita copy saja dari form tambah. Nah, ini ya, ajaknya kita copy dari sini, segini. Kita copy, kita ke form ubahnya, kita pastekan saja di sini. Shift ALTF. Nah, ini fungsi ajaxnya ya. Kemudian tadi fungsinya apa? Yaitu ubah peminjaman ya. Ubah peminjaman, kemudian di sini ada parameternya yaitu ID peminjaman. Seperti ini. Kemudian yang berubah adalah buku dan status. Jadi ID buku kita sesuaikan dengan yang sini ya. Di postnya, kemudian statusnya kita sesuaikan dengan statusnya. Sekarang fungsinya sudah kita panggil di button simpan ya, yaitu submit pinjam. Kita coba refresh. Mungkin pertama kita coba ubah bukunya. Misalnya bukunya adalah Pintar Matematika. Kita coba klik button simpan. Nah, di sini muncul konfirmasi ingin mengubah peminjaman buku. Kita pilih OK. Tidak terjadi apa-apa. Kita cek di inspect console. Nah, di sini ada error ya. Nah, ada error. Kita coba cek errornya kenapa ubah peminjaman. Kita coba cek. Oh, ini mungkin statusnya. Dia statusnya bukan status, tapi status pinjam. Kita cek di database. Nah, iya ya, status pinjam. Nama kolomnya. Kemungkinan salah di sini. Sekarang kita coba lagi. Kita refresh. Nah, sekarang bukunya kita ubah, Pintar Matematika. Kita simpan. Oke. Berhasil mengubah peminjaman buku. Nah, ini bukunya sudah berubah ya. Pintar Matematika. Nah, sekarang ingin kita kembalikan. Kembali, statusnya kembali. Tapi sebelumnya kita coba cek di database. Tadi ID peminjamannya ini ya. Yang sebelumnya ID buku 9, sekarang kita refresh jadi ID buku 1. Statusnya masih pinjam, sekarang statusnya kita kembali, kita simpan. Oke. Nah, sekarang dari list sudah hilang, kita cek di database, kita refresh. Nah, statusnya sudah kembali dan tanggal kembalinya sudah terisi. Fungsi ubah dan pengembalian peminjaman sudah selesai kita buat. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.